Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairunisa Zahra Putri dari Oceanografi A 2020 dengan NIM 260501120120009. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang modul 4, yaitu tentang suhu permukaan laut. Indonesia itu salah satu negara yang beriklim tropis. Maka dari itu, di Indonesia itu hanya memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Nah, musim hujan di Indonesia ini terjadi saat muson barat, sementara musim kemarau terjadinya saat muson timur. Musim hujan di Indonesia terjadi sekitar bulan Oktober sampai Maret, sementara musim kemaraunya terjadi sekitar bulan April sampai bulan September. Masa air di Selat Sunda itu berasal dari Laut Jawa di bagian utaranya, dan di bagian selatannya berasal dari Samudra Hindia. Serta percampuran antara Laut Jawa dan Samudra Hindia terletak di bagian tengah selat. Masa air dari Laut Jawa itu dicirikan dengan nilai suhu permukaan laut yang relatif tinggi, sementara yang berasal dari Samudra Hindia memiliki nilai SPL yang lebih rendah. Arah dan kecepatan angin musim berpengaruh terhadap dinamika arus permukaan, sementara pergerakan arus permukaan berpengaruh terhadap persebaran suhu permukaan. Maka dari itu, musim mempengaruhi persebaran suhu permukaan laut. Sebagai contohnya, pada saat musim timur di perairan selatan Jawa itu bertiup angin dari benua Australia yang menuju ke arah barat. Nah, hal ini itu menyebabkan pergerakan massa air dari permukaan selatan Pulau Jawa menuju ke barat Samudra Indonesia. Pergerakan ini menyebabkan sirkulasi massa air dari bagian dalam yang suhunya rendah menjadi naik ke atas menggantikan massa air di permukaan yang berpindah. Suhu itu salah satu faktor yang sangat penting dalam mengatur proses kehidupan dan penyebaran dari suatu organisme. Samudra sendiri memiliki suhu yang bervariasi, baik secara horizontal maupun secara vertikal. Nah, yang secara horizontal itu sesuai dengan garis lintang, sementara yang secara vertikal itu sesuai dengan kedalaman. Suhu permukaan laut di Indonesia memiliki kisaran antara 28 sampai 31 derajat Celcius. Sebaran suhu permukaan laut dapat digunakan untuk mengetahui informasi tentang front, upwelling, arus, cuaca atau iklim, dan informasi-informasi yang lainnya. Suhu permukaan laut diindikasikan sebagai indeks banyaknya uap air pembentuk awan di atmosfer. Kenapa? Karena jika suhu permukaan laut panas, maka uap air di atmosfer juga banyak, karena adanya proses konveksi atau penguapan. Sementara, jika suhu permukaan laut dingin atau rendah, maka uap air di atmosfer juga menjadi lebih sedikit, karena kurangnya penguapan. Nama aqua berasal dari bahasa Latin yang berarti air, ditujukan untuk mengamati proses yang terjadi akibat adanya interaksi antara atmosfer, daratan, maupun lautan. Instrumen aqua itu mampu untuk mendapatkan data tentang profil suhu dan kelembapan atmosfer, suhu permukaan laut, produktivitas perairan, dan dapat dimanfaatkan untuk memprediksi cuaca. MODIS adalah salah satu teknologi dari penginderaan jauh yang dimanfaatkan untuk memperoleh data suhu permukaan laut secara kontinu. MODIS menjadi instrumen penting yang berada di satelit Terra EOS-AM dan satelit Aqua EOS-PM. Nah, apa sih perbedaan satelit Terra dan Aqua? Jadi, satelit Terra itu mengorbit pada pagi hari yang melintas dari utara ke selatan ekuator. Sementara satelit Aqua mengorbit pada sore hari yang melintas dari selatan ke utara ekuator. Sensor MODIS ini bisa digunakan untuk mengukur parameter permukaan laut sampai atmosfer, yaitu untuk mengukur suhu permukaan laut, fenomena laut seperti upwelling dan thermal phone, ataupun untuk mengukur konsentrasi klorofil. Satelit Aqua MODIS mengorbit selaras matahari dan dekat kutub,
Setiap melintas, satelit menyediakan lebar pandang 2.330 km cross track dengan 10 km long track at nadir. Satelit ini mengorbit bumi 1-2 hari pada ketinggian 705 km di atas permukaan bumi. Jadi setelah 2 hari, satelit akan berada pada titik awal dia pertama kali mengorbit. Citra yang dihasilkan dari Aquamodis mempunyai 3 resolusi spasial, yaitu 250 meter pada band 1 dan 2, 500 meter pada band 3-7, dan 1000 meter pada band 8-36. Sensor MODIS pada satelit Aqua mempunyai 36 band spektral yang terdiri dari 1-19 band tampak, 26 band inframerah, dan sisanya merupakan band thermal. Kenapa sih citra satelit Aquamodis digunakan untuk pemantauan dan kajian SPL? Hal ini dikarenakan Aquamodis itu mempunyai band thermal dan resolusi spasial yang tinggi, sehingga setiap perubahan suhu permukaan laut dapat diamati secara kontinu. Sensor MODIS memiliki kelebihan dibandingkan sensor yang lain, yaitu lebih banyak memiliki spektral panjang gelombang dalam hal resolusi radiometrik, lebih teliti dalam cakupan lahan dalam hal resolusi spasial, dan juga lebih kerapnya frekuensi pengamatan dalam hal resolusi temporal. Satelit Aquamodis sendiri memiliki 3 format data level, yaitu level 1, level 2, dan level 3. Format data level 1 itu merupakan data mentahan yang ditambah dengan informasi tentang kalibrasi sensor dan geolokasi. Format data level 1 ini terdiri dari level 1A dan level 1B. Sementara level 2 didapat dari proses penggabungan data antara level 1A dan level 1B. Atau level 2 juga merupakan data dari level 1 yang sudah dilakukan pemrosesan. Level 3 itu merupakan data level 2 yang sudah dikumpulkan dan dipaketkan dalam suatu periode, baik itu periode 1 hari, 8 hari, 1 bulan, maupun 1 tahun. SIDAS itu suatu perangkat lunak atau software komprehensif untuk pemrosesan, tampilan, analisis, dan kontrol kualitas data warna laut. Meskipun fokus utama dari SIDAS adalah data warna laut, tapi SIDAS dapat diterapkan pada banyak analisis data ilmu bumi yang berbasis satelit. Awalnya, SIDAS itu dikembangkan untuk mendukung misi SeaWift. Tapi saat ini SIDAS sendiri sudah mendukung pemrosesan sains pada lebih dari 15 misi satelit Amerika Serikat dan internasional. SIDAS sendiri digunakan untuk mengolah data citra satelit untuk mendapatkan data berupa sea surface temperature atau suhu permukaan laut dan data klorofil, yaitu tentang klorofil A di perairan. Aplikasi SIDAS dapat kita download melalui website resmi NASA, yaitu di sidas.gsfc.nasa.gov. Versi terbaru dari SIDAS sendiri yaitu versi 7.5.3. Dari aplikasi SIDAS, setelah kita membukanya, kita perlu untuk membuka file. Nah, untuk membuka filenya, kita bisa klik icon, kemudian kita cari filenya tersimpan di sebelah mana, kemudian kita klik Open Product. Setelah filenya kita buka, tampilannya masih hitam, tampilan citranya. Nah, untuk menampilkan citra suhu permukaan lautnya, kita bisa klik tanda plus di samping rasters. Nah, terus kita klik 2 kali pada SST, maka akan tampil citra suhu permukaan laut seperti pada gambar. Untuk koreksi nilai awan, kita bisa pilih fitur raster, kemudian kita pilih matte band. Nah, dari matte band ini nanti kita bisa menyimpan nama file kita sesuai nama di bagian name. Setelah itu, pada expression, untuk koreksi nilai awan, kita ketik equal_sst dan none s1 bintang sst. Nah, nanti kalau rumusnya ini benar, biasanya di bawahnya itu tertulis OK, no errors. Nah, setelah itu kita bisa klik OK. Selanjutnya, untuk cropping citra,
Di bagian raster, masih sama di bagian raster, ada pilihan crop. Nah, dari crop ini nanti ada spatial subset. Spatial subset ini ada pixel koordinat dan geokoordinat. Kita bisa masukin koordinatnya berapa untuk cropping, atau kita bisa narik garis dari citra yang ditampilkan ini. Nah, untuk menyesuaikan projection, karena citra yang kita pakai itu wilayah Indonesia, maka kita menggunakan WGS 84. Untuk mengubahnya, kita klik raster, kemudian ke reproject. Nah, dari reproject ke bagian map projection and setting. Nah, di bagian projectionnya itu, kita pilih yang UTM garis miring WGS 84 automatic. Untuk memberikan warna terhadap citranya, kita bisa klik bagian bawah dari aplikasi SIDAS, yaitu Color Manager. Nah, di bagian Color Manager pada bagian scheme, karena yang kita butuhin itu citra suhu permukaan laut, kita bisa pilih SST. Sementara untuk kebutuhan yang lainnya bisa dipilih yang lainnya. Nah, setelah kita klik SST pada CPD file, warna yang terpilih akan otomatis Ocean Color underscore sst.cpd, dan hasil citranya akan berubah menjadi seperti ini. Setelah kita selesai mengolah data citra, kita dapat mengekspor file citra dengan klik file, kemudian export, dan kita bisa pilih pilihannya. Bisa Big Geotiff, CSV, Geotiff, ataupun yang lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang modul 4, yaitu tentang suhu permukaan laut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.